dalam kasus dokter Objin Syafril Firdaus ini, dok, kalau yang periguna itu kan residen, jadi belum ada surat izin praktik ya, benar ya dok. Tapi kalau yang si Syafril ini kan dia sudah praktik, berarti sudah ada itu STR, SIP-nya. Kenapa dia itu sudah dijuluki sebagai dokter centil loh dok oleh rekan-rekan sejawatnya, tenaga medis tempat dia bekerja, dan ternyata korbannya terakhir sedikitnya tuh 4 orang yang dia akui gitu. Nggak tahu nanti kalau misalnya lebih banyak korban dia yang speak up gitu. Berarti kan ini sudah lama, sudah bisa kita bilang, kita tebak itu agak lama lah dia seperti itu ya. Apakah itu tidak, tadi yang sistem-sistem blokir itu tidak ada untuk si dokter Syafril ini? Ya. Nah, itu yang kemudian makanya tadi saya kembalikan bahwa kasus ini sebenarnya sudah, kasus-kasus seperti ini sudah banyak, tetapi tidak viral, tidak apa, sehingga kemudian mereka juga kadang inilah ya, artinya semua harus berani menyampaikan. Ini kan sebenarnya kasus yang dokter Objin ini tadi seperti disampaikan Mbak Zilvia, bahwa udah lama, kenapa tidak pernah ada laporan? Kenapa kemudian dianggap ini baik-baik saja gitu loh. Harusnya rumah sakit juga melakukan pengawasan. Ketika kemudian dia memeriksa pasien, dia hanya berdua, itu udah salah secara SOP. Kenapa didiamkan? Kalau itu dokternya tiap kali melakukan itu kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar, dan ketika dokter ini kemudian dianggap diperpanjang lagi SIP karena dianggap tidak melanggar, kan yang salah yang Vaskesnya karena membiarkan kasus ini gitu loh. Harusnya ketika kamu tidak melakukan SOP berkali-kali, itu harus ditegur, dan kalau memang dianggap terus-menerus, maka dia akan mencoreng Vaskes. Vaskes harusnya melaporkan ke kita untuk kemudian mencabut SIP-nya, untuk kemudian dilaporkan ke MDP untuk dilakukan tindakan gitu. Kalau Vaskes itu sendiri kan dok, saya dengar ya ada juga yang mempermasalahkan, ya kita taunya untung ada bukti CCTV karena kan hanya berdua itu ya dokter Objin dengan korban. Tapi kehadiran CCTV itu sendiri di ruangan juga dipermasalahkan, sebetulnya boleh atau tidak ada CCTV di situ. Apakah itu juga termasuk sebetulnya SOP yang harusnya ada di setiap Vaskes itu soal keberadaan CCTV? Ya. Kalau kita lihat misalnya dalam pemeriksaan ada CCTV, sebenarnya kan itu juga menurut saya itu nggak etis ya. Kita diperiksa kemudian ada CCTV, kan nggak boleh gitu. Makanya sebenarnya yang harus ada itu adalah SOP yang dijalankan bahwa mereka tidak boleh berdua. Bukan kemudian Vaskes, mungkin Vaskes sudah dengar, dia mencari bukti dengan memasang CCTV. CCTV itu kan merugikan pasien. Coba, emang kita jadi pasien senang dipasangin CCTV? Ya nggak senang juga gitu loh. Tetapi hanya karena Vaskes tidak berani untuk menyampaikan bahwa dia melanggar SOP atau SOP-nya tidak compliant seperti tadi, kemudian membuktikannya dengan cara memasang CCTV. Menurut saya juga itu pasti pasien akan terganggu kan gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.